Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu buat kita semua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Di sore yang indah ini, kembali kita berkumpul di rumah Tuhan. Ini hari Minggu. Karena hari ini kita sama-sama mau merayakan Natal, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, makanya kita sama ini dalam ibadah Natal gabungan GBI Cibunar dan Hikmah di tahun 2022 ini. Mari Bapak Ibu, kita mau datang pada Tuhan, kita mau sambut Dia yang lahir ke dunia untuk membawa damai, membawa kemenangan. Tuhan terus lahir di dalam hidup. Ya. Dan Dia yang akan selalu apapun persoalan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari bawa pujianmu, sembahmu bagi Tuhan. Sambutlah Dia, Sang Juru Selamat dunia, yang membawa kemenangan bagi setiap kita. Damai, sukacita baru buat setiap kita. Haleluya. Kita mau sambut Tuhan lebih lagi di tempat ini dengan pujian sembah bagi Dia. Sebab hanya Dia yang layak untuk terima segala pujian dan hormat. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, sambutlah Yesus. Mari tinggikan Dia. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Mari angkat tanganmu, katakan, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia yang terindah dalam hidup kita. Sama-sama katakan, sungguh indah. Dialah Yesus Tuhan. Dia Yesus. Dia yang ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Amin. Dia cinta daku. Cinta daku. Dan bahkan Dia yang mengampuni setiap dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan rela berikan nyawanya
selamatkanku. Mari sambut Dia, Yesus Tuhan. Sambutlah Yesus, Tinggikan Yesus Tuhan. tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Bagi yang mulia, bagi yang mulia. ku angkat tanganku Tuhan. Ku angkat tanganku meninggikan Engkau Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita mau sekali lagi katakan, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus Tuhan. Dia Yesus. Dia Tuhan yang ajaib. Dia yang mulia. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia yang cinta setiap kita. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Kita mau sambut Yesus hadir buat setiap kita. Sambutlah Yesus. Kami sambut Engkau hadir buat kami Tuhan sore. Tinggikan Yesus. Kami berikan hormat. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Bagi yang mulia. bagi yang Mari angkat kedua tanganmu. ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita mau lebih lagi menyambut Yesus hadir. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dengan sepenuh hati kita mau katakan, Kau ku puja Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sekali lagi kita mau katakan, ku puja, ku cinta, ku sembah Engkau Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami puja Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sambut Kau hadir bagi kami. Jamalah kami Tuhan. Oh haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Segala kemuliaan
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jamah kami Tuhan, Roh Kudus penuhi setiap kami. Haleluya, haleluya. Damai-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah, kami puja, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus kami sembah. Sembah dan pujilah Dia, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, sembah dan pujilah Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih semangat lagi, sembah, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja kita. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami siap lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami sambut Engkau Yesus Tuhan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, jamah dan lawatlah setiap kami Tuhan. Baik dalam pujian penyembahan maupun dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami sama-sama dengar nanti Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Boleh kasih tos minimal 3 orang. Katakan engkau cantik, engkau ganteng sekali sore ini. Haleluya. Engkau ganteng sekali brother. Haleluya. Jangan istrinya doang yang dibilang cantik atau suaminya dibilang ganteng ya. Boleh kan yang lain. Oke, dia yang lahir di tengah-tengah kita.
Kita mau sambut dia lebih lagi. Kita naikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau mau bergoyang, bergoyanglah buat Tuhan. Sebab hari ini harinya Tuhan, penuh dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, dia lahir. Dia lahir. Amin. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan. Dia Tuhan kami. Dia Yesus Raja kami. Dia Raja di atas. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami. Dia Yesus Tuhan kita. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Raja kami. Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Tuhan. Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita. Amin. Dia Yesus Tuhan kami. Juru selamat dunia. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Yang lain boleh bergoyang buat Tuhan ya. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini dari awal. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia untuk kami. Dia bangkit bagi kami. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Raja kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Tuhan. Dia itu firman Tuhan yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Kita mau lebih lagi rayakan di tempat ini kehadiran Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan semangat di hadapan Tuhan. Rayakan, rayakan. Mari saudaraku, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi, rayakan, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Rayakan Yesus. katakan dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Selamanya dia lahir, dia lahir. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Amin. Marilah rayakan kelahiran Tuhan. Sekali lagi rayakan, rayakan. Rayakan Amin. Yesus Rayakan, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus rayakan, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus rayakan. Amin. Kami merayakan Tuhan. Rayakan Kau lahir, Yesus rayakan. Kau lahir Tuhan. Yesus lahir, Yesus lahir dan hidup selamanya. Selamanya Yesus lahir, Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan,
marilah rayakan kelahiran. Katakan, Yesus lahir. Yesus, amin. Yesus dan hidup selamanya. Amin. Selamanya. Yesus lahir. Yesus lahir. Yesus lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Sekali lagi marilah. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Merayakan kelahiran Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian lagi ya. Datanglah dan bertahtalah Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Dialah pelukis cakrawala. Sama-sama kita mau katakan, pelukis. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan semangat katakan, great is our God. Yeah. Dialah pemilik kehidupan kita. Kita mau katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Ini biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Amin. Kami merindukan lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kami, Tuhan. Hadirlah dan jamalah setiap jemaat-Mu pada malam ini. Oh, haleluya. Amin, Tuhan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan oh oh oh, oh oh oh. Datanglah dan bertata Tuhan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God.
Sebelum duduk, salam minimal 5 orang, bilang engkau orang yang luar biasa di dalam Tuhan. 5 orang, kalau bisa lain yang tadi 3, kalau bisa lain dari yang tadi 3. Sebelum duduk ya. Kalau om gak apa-apa om harus disamperin om. Haleluya. 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 Ada sukacita Natal pada pagi, kebiasaan. Ada sukacita Natal sore hari ini, amin. Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Semua bersukacita. Kita mau terus dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Engkau adalah Tuhan yang mengetahui setiap isi hati kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Hari kami datang menghampiri tata-Mu, membawa pujian kami, penyembahan kami lebih dalam lagi. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan. Bapak Ibu, kita mau pujian ini bersama-sama. Lagu yang sungguh indah. Engkau tahu, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita puji awal lagi. Engkau tahu, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan kami Tuhan, izinkan untuk menyenangkan hatimu lebih lagi, menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kita sembah Dia. Mereka sembahmu kepadanya. Kami menyenangkanmu lebih lagi Tuhan, lewat pujian kami, lewat sembah kami. Haleluya. Kami mau menyembahmu Tuhan.
kami. Kami meninggalkan Kau lebih lagi tempat ini ya Bapa. Menyembahmu lebih lagi tempat ini Tuhan. Biarkan kami menyembahmu lebih dalam lagi. Haleluya. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah kami menyembahmu Tuhan, menyembah, lebih dalam lagi, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Kami mau menyembahmu lebih lagi Tuhan. Biarkan Haleluya. Ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah lahir sebagai manusia sejati. Tetapi Engkau juga adalah Tuhan sejati, lahir untuk dikorbankan, menebus dosa manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ajar kami untuk menghargai karya Tuhan dalam Kristus Yesus yang sudah lahir, mati, bangkit, naik ke surga bagi kami. Dan saat ini kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Ajar kami untuk hidup terus berkenan di hadapan-Mu. Selama Engkau memberikan kami kesempatan hidup, itu berarti kami harus memberi buah, menghasilkan buah, hidup memuliakan Engkau. Tuhan, kami mau membawa seluruh hati kami, keberadaan kami untuk pemberitaan firman Tuhan. Kuduskan kami semua, jadikan hati kami tanah yang subur, di mana firman Tuhan boleh ditabur, berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai saya sebagai hamba-Mu, apa yang saya sampaikan semuanya kiranya berasal dari Engkau saja, bukan dari pengertian saya sendiri. Kami siap mendengar firman-Mu pada sore hari ini. Semua diberkati, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kasih dalam Tuhan. Shalom, shalom. Wow, puji Tuhan, saya senang sekali bisa kembali berada di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan. Suara saya, kok saya kayaknya ngedengar suara saya kayak bindeng saya. Suara saya kedengeran ya? Oke. Ya Bapak Ibu, saya bersyukur kami datang kemarin. Seharusnya kami itu mau ke Australia. Ini jangan dihitung waktu khotbah ya. Jadi ini belum khotbah, ini cuma sekedar penjelasan. Akhirnya setelah COVID sudah mulai berlalu, kami baru bisa berada bersama-sama di sini. Kemarin kami tiba, saya sampai sama istri sampai tanggal 6 Januari. Harusnya tanggal 5, tapi Garuda memundurkan jadi 1 hari. Ya, saya nggak tahu kenapa. Ya biar aja jadi lebih lama bersama-sama dengan keluarga. Pak, istri saya sudah kangen dengan papanya. Ya, saya juga kangen dengan mama saya.
tapi saya nggak bisa ketemu lagi. Saudara, kalau saya mau begini, berarti saya tidak ada bersama-sama dengan saya datang. Beda, saudara. Om Nengah bilang, Dek, pasti beda. Ya memang beda, saudara. Dulu itu kayaknya ada sasaran. Sekarang beda lah, saudara, rasa dengan kakak, adik, sama orang tua itu beda. Ya, tapi saya percaya mama saya di surga, amin. Dia sudah tenang, nggak ada COVID, nggak perlu pakai masker. Di surga tidak ada penyakit. Karena itu anak-anak Tuhan tidak boleh takut mati, ya. Karena kematian itu akan menjemput kita kapan saja, orang tua bisa meninggal, anak muda dan bayi-bayi juga bisa meninggal. Tapi kalau kita di dalam Kristus, kita pasti sampai ke sana. Amin. Ya, yang belum kenal mungkin, saya tadi agak bingung ini siapa, karena pada pakai masker semua gitu ya. Saya minta maaf kalau namanya lupa gitu. Saya Dede Daniel, saya adalah menantu Bapak Gembala Saudara. Saya menikah dengan istri tahun 2001, lalu setelah itu berangkat ke Australia. Nah, oleh anugerah Tuhan, saya dipercayakan oleh Tuhan untuk belajar mengembalakan sejak bulan Mei tahun 2021 yang lalu. Karena Bapak Pendeta Asek Santosa pensiun, ya, mengundurkan diri dari pelayanan, maksudnya dari gembalaan, lalu saya melanjut sebagai wakil pelayan dengan jadi gembala itu beda. Ya, begitu jadi gembala, wah, semua beban datang, saudara. Baru 1 minggu masalah sudah datang dalam penggembalaan. Tetapi puji Tuhan lah ya, kalau kita stick dengan firman Tuhan, Tuhan pasti sertai. Saya masih terus belajar banyak dengan Papa yang sudah menggembalakan berapa tahun, Pak? Menggembalakan sudah berapa tahun? 50 tahun lebih? Belum. Tahun 74. Siapa yang jago matematika? Coba hitung berapa tahun dari tahun 74? 48 tahun. Ya, puji Tuhan. Saya ini belum ada apa-apanya, saudara, ya. Dan saya menjumpai sebagai gembala, domba-domba itu unik-unik dan aneh-aneh. Ya, tapi ya puji Tuhan lah. Saya juga bilang sama istri, saya kayaknya belum siap. Saya bilang, ada banyak ibu-ibu gembala juga yang nggak lebih buruk dari kamu lah. Kamu tenang aja. saya kan juga kan mengamati lah ya. Jadi udah nggak usah stres-stres banget. Lakukan aja. Kalau memang kita bersalah di hadapan jemaat, akui salah. Sorry ya om, tante gitu. Kalau kita humble, semuanya santai-santai aja ya. Tapi kalau kita merasa diri benar sendiri, gue yang benar, ya udah jemaat pada kabur. Nah, saya belajar dari itu, jadi saya dan istri lagi belajar menggembalakan ya. Nah, hari ini mari saya membawa perhatian Bapak Ibu semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebenarnya khotbah di Natal begini nih kurang comfortable ya, kurang enak karena Bapak Ibu ini pikirannya sudah ke acara, sudah ke makanan gitu. Khotbahnya, aduh ini pendeta lama banget. Iya apa ya? Enggak, hebat, di sini kudus-kudus semua, suci semua ya. Ya saya berharap seperti itu ya, biasanya begitu kan kalau dalam perayaan Natal. Nah, Tuhan itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu providensi ya, providensi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu providence, artinya Tuhan itu mengendalikan segala event sampai akhirnya Tuhan menggenapi rencananya melalui event-event itu. Melalui peristiwa-peristiwa itu, termasuk dalam hal itu adalah Natal. Ya, saya coba refleksi dalam kehidupan saya tidak tahu tuh, waktu saya datang ke Australia, ya saya menikah dengan istri gitu, saya pikir ya saya cuma kerja, melayani biasa gitu, tapi ternyata saya bergabung dengan satu gereja, kemudian setelah saya 7 tahun, saya pindah ke gereja yang saya layani sekarang, lalu tiba-tiba Tuhan dengan cara Tuhan tetapkan saya menjadi gembala. Saya nggak terpikir semuanya. Nah itu yang disebut God's providence, saudara. Kita seringkali berdoa, Tuhan minta mujizat. Menurut saya sekarang ini Tuhan lebih sering bekerja dalam providensinya. Tahu nggak? Kalau Tuhan mau kasih mujizat itu sekali jadi cepat gampang, ya. Air jadi anggur, langsung satu event jadi selesai. Tapi kalau providensi itu Tuhan mesti atur seluruh peristiwa-peristiwa, ribuan bahkan jutaan peristiwa sampai satu ke titik bisnis deal jadi. Providence itu bukan miracle, saudara. Kami dalam providensinya Tuhan. Nah, kelahiran Kristus itu begitu.
Tuhan atur segala masa dalam kehidupan bangsa Israel, sampai akhirnya bangsa Israel di bawah penjajahan Romawi. Akhirnya Yesus lahir pada abad keempat sebelum Masehi. Jadi Yesus itu bukan lahir pada tahun zero ya, nggak ada ya tahun zero di dunia ini. Nah, karena kenapa? Karena Raja Herodes itu memang memerintah tahun 37 sampai 4 sebelum Masehi. Jadi Yesus itu lahir kurang lebih tahun 4 sebelum Masehi. Begitu dia lahir, sejarah berubah. Dia membalikan dunia upside down. Karena kelahirannya menjadi penentu segala masa. Makanya Gregorian calendar itu, kalender Gregorian yang saudara-saudara dan kita pegang, itu base-nya dari kelahiran Yesus. Setelah kelahiran Yesus kita ngitungnya tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan seterusnya ya. Nah, Tuhan itu sudah mengatur segala sesuatunya dengan baik termasuk mengenai kelahiran Kristus. Nah, hari ini tema yang sudah diberikan kepada saya adalah Dia datang kepada miliknya. Ini kalau kita baca tema ini dan baca ayatnya dari Yohanes 1 ayat 11 itu kelihatannya simple, tapi sebenarnya ini memerlukan penjelasan yang panjang, saudara. Ya, jadi tolong jangan ngantuk ya, karena saya mau menjelaskan sedikit satu hal yang sangat penting berhubungan dengan ayat ini, yaitu mengenai doktrin pemilihan. Karena ini hubungannya ke situ. Ya, dia datang kepada miliknya. Jadi Tuhan itu tidak datang kepada semua orang, dia datang kepada miliknya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan maksudnya apa tuh ya. Nah, kita akan jelaskan. Nah, ini saya beri judul sudah ada ya di sana ya, kelahiran Kristus dan pemilihan Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat yang sudah ditentukan, Yohanes 1 ayat 11 yang keras ya. 2, 3. Ia datang kepada miliknya, punyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, saya selalu katakan kalau Bapak Ibu Saudara membaca satu ayat ini tidak bisa dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Kalau Bapak Ibu membaca Yohanes 1 kan kita tahu ya, Injil Yohanes itu tidak dimulai dengan kelahiran Yesus. Langsung pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan Firman itu adalah Tuhan ya. Benar ya? Lalu jelaskan semua sampai ayat ke-9 dinyatakan seperti ini. Ya. Enggak begitu ya, tolong next. Ya. Yang di ruangan sana jangan enakan-enakan aja dengan AC. Bantu saya ini nggak bisa nih. Oke, ayat yang berikutnya, oke sudah ya, ayat 1, kelewatan ya itu ya, yang sebelumnya. Yang sebelumnya ayat 9 sampai 10. Ini malah kelanjutannya ya. Slide nomor 3. Nomor 3, oke. Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Siapa terang di sini? Siapa terang di sini? Oh, ini kok makin mundur ya? Kalau di Cibunang ngitungnya ngitung mundur ya. Ngitung maju. Ya, makin maju ini kecepatan ya. Kecepatan. Oh ya udah, karena komputernya lagi restart. Nah, udah ya. Oke. Ya, jadi begitu. Terang itu sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Yesus itu disebut terang. Ia itu sudah ada di dalam dunia. Artinya ini yang disebut dengan pra-eksistensinya Tuhan Yesus. Jadi jangan percaya Yesus itu eksis sebagai manusia saja. Enggak, sebelum dunia dijadikan katanya segala sesuatu dijadikan dalam dia. Nah, jadi Yesus itu pada saat Yohanes menulis sedang datang. Ya, dalam proses kelahiran, begitu Yesus sudah lahir, lalu Yohanes mencatat, ia datang kepada siapa? Ia datang kepada milik kepunyaannya. Nah, sampai situ. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, saya stop di sini beberapa menit. Saya mau menjelaskan dulu nih. Siapa yang dimaksud dengan milik kepunyaannya ini? Ayo, coba kita belajar berpikir dulu. Siapa yang dimaksud dengan milik kepunyaannya di sini? Ya, itu yang pertama. Yang kedua siapa? Manusia seluruh dunia ini, itu betul. Tapi tidak seluruh dunia karena tidak semua orang menerima Kristus. Benar, saudara. Yang pertama, ia
datang kepada milik kepunyaannya itu mengacu kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan Tuhan itu memilih orang-orang Yahudi. Misalnya dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai 9. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih. Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Bukan karena lebih banyak jumlahnya daripada bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu yang paling kecil dari segala bangsa? Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu membaca sendiri dalam Roma 9 sampai 11 itu menyatakan bagaimana Tuhan sudah menentukan dan memilih Israel menjadi umat kepunyaannya. Tuhan tidak memilih bangsa Indonesia, bangsa Cina atau bangsa Afrika yang lain, tapi Tuhan memilih bangsa Israel. Saudara mau protes? Nggak bisa. Karena pemilihan Tuhan itu tergantung kepada kedaulatan Tuhan. Ya. Nah, yang ironisnya bangsa Israel itu sudah dipilih oleh Tuhan, tapi justru saat Yesus datang, mereka malah menolak Tuhan Yesus. Ada banyak ayat-ayat di dalam kitab Injil yang menggambarkan penolakan orang-orang Israel. Sampai puncaknya penolakannya orang Israel itu pada saat mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Beberapa hari pada saat Minggu Palem mereka berteriak, Hosana, tebarkan daun palem di jalan-jalan, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Beberapa hari kemudian mereka teriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan sampai detik ini bangsa Yahudi banyak yang masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus itu datang kepada miliknya itu orang Israel. Makanya murid-murid waktu baru pertama kali diutus, mereka diutus beritakanlah Injil kepada domba-domba yang terhilang dari Israel. Ya, walaupun program Tuhan tetap kepada dunia ini, tapi yang utama adalah kepada bangsa Yahudi. Nah itu yang pertama, ya, bahwa yang menjadi miliknya itu adalah orang Israel yang pertama. Yang kedua adalah tentunya dunia ini. Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya asumsikan saja semua yang ada di sini itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Walaupun saya nggak tahu Bapak Ibu itu benar-benar orang pilihan atau enggak, sampai Bapak Ibu nanti meninggal tidak menyangkal Yesus. Dari perspektifnya manusia, saya nggak bisa tahu saudara itu benar-benar orang pilihan atau enggak. Tapi kalau saudara meninggalkan Tuhan, itu menunjukkan bahwa saudara bukan orang pilihan Tuhan. Saudara nggak sungguh-sungguh lahir baru pada awalnya. Itu 1 Yohanes 2 ayat 19 yang mengatakan seperti itu. Dia ada sama-sama dengan kita, tapi sesungguhnya dia itu tidak ada dengan kita. Kalau dia sesungguhnya dengan kita, dia akan bersama-sama dengan kita. Karena dia meninggalkan kita untuk menunjukkan bahwa sebenarnya mereka bukan bagian dari kita. Nah, janganlah menjadi orang-orang yang seperti itu. Makanya kita menguji hati kita masing-masing, apakah kita benar-benar orang pilihan Tuhan. Tapi biar kita mengerti, saya menganggap oleh iman, Bapak Ibu semua termasuk saya juga, kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Dari mana kita tahu kita ini orang-orang pilihan Tuhan? Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam dunia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi itu bagaimana tuh kalau Tuhan sudah memilih, kan kita punya kehendak bebas. Nah itu gimana tuh? Pusing kan? Ini salah satu doktrin yang saya bergumul sejak saya dari remaja. Ini bagaimana menggabungkan dua hal ini ya? Tuhan memilih, tapi tapi manusia bertanggung jawab. Nah, saya akhirnya menemukan satu formula bahwa Alkitab menyatakan keduanya. Ya, Alkitab menyatakan keduanya. Tuhan memilih, yes. Tetapi pemilihan itu efektif pada saat orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berarti kita dipilih Tuhan. Tapi kalau saudara menolak Yesus, bukan karena kesalahan siapa-siapa, tapi saudara menolak. You are responsible for your own choice, begitu. Ya. Jadi di dalam kekristenan itu tidak ada doktrin double predestinasi. Ya, kalau dalam teologi itu double predestination itu nggak ada.
Di dalam Alkitab nggak dikatakan oh Tuhan memilih orang ke neraka sebagian, yang satu ke surga, nggak dinyatakan seperti itu. Ya. Nah, saya katakan kalau kita mencoba combine keduanya kita akan jadi bingung. Karena itu biarkan saja Alkitab menjelaskan apa adanya. Saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita dipilih Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak percaya Yesus dan menyangkal Yesus, berarti saudara bertanggung jawab terhadap pilihan saudara. Alkitab bilang begitu. Sudah biarkan saja, jangan coba combine. Makanya akhirnya ada Calvinisme, Arminianisme dan lain sebagainya. Itu karena manusia berusaha mengerti maksud Tuhan dalam Alkitab. Ini menunjukkan bahwa Alkitab itu ditulis oleh Tuhan. Benar apa enggak? Karena kalau saya yang tulis, ngapain saya susah-susah kasih konsep? Yang saya gampang aja orang bisa ngerti, benar kan? Nah, ini menunjukkan bahwa konsep ini nggak bisa dimengerti dengan akal kita saat ini. Karena Alkitab itu ditulis oleh Tuhan. Dia tahu dari A sampai Z segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi dari sudut pandang manusia, kita nggak tahu orang itu benar-benar dipilih apa sampai dia meninggal dan tidak menyangkal Kristus. Ya. Nah, juga jangan skeptik kalau kita menginjil ya, orang nggak percaya Yesus. Aduh, ini kok susah banget. Terus saja, kita nggak tahu sampai dia juga meninggal baru terima Yesus, sebelum meninggal dia terima Yesus juga kita nggak tahu. Jadi dari sudut pandang manusia, do your part, share the gospel, beritakan Injil, dan percaya Tuhan bekerja gitu. Lalu di sisi lain kita juga jadi nggak merasa beban gitu ya. Aduh kalau ini nggak percaya bagaimana? No, that's not your problem, itu bukan persoalan kita. Tugas kita adalah memberitakan. Orang mau respon apa enggak itu pekerjaan Roh Kudus, benar apa enggak? Karena Tuhan kita berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Roh Kudus tidak menggerakkan. Benar nggak? Tugas saudara memberitakan. Nah kalau udah ada yang dipilih, ada yang enggak, ngapain kita memberitakan Injil? Nah kenapa? Nanti kita akan lihat. Nah sekarang kita konsentrasi, itu tadi cuma pendahuluan saja untuk saudara mengerti bahwa di dalam kekristenan ada konsep doktrin seperti ini. Doktrin pemilihan yang nggak boleh dihindari karena dicatat dengan banyak ayat-ayat dalam Alkitab. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari doktrin pemilihan ini terjadi loh. Siapa di sini yang bisa memilih jenis kelamin saudara? Nggak ada kan? Saya lahir sebagai pria, saya nggak bisa protes. Tuhan kenapa saya lahir jadi pria? Kok nggak jadi wanita? Saya mau melahirkan Tuhan. Ada di sini pria yang mau melahirkan? Yang wanita, Tuhan, saya nggak mau jadi wanita, mesti melahirkan. Saya mau kerja. Ngapain pakai rok dulu? Saya mau pakai celana. Padahal sekarang wanita boleh pakai celana, udah normal. Kalau saudara protes, yang jadi adalah LGBT. Saudara ganti kelamin dan lain sebagainya demi memuaskan keinginan kita. Saudara juga nggak bisa milih anak dari orang tua saudara siapa. Nggak ada yang bisa milih. Saya nggak bisa. Saya mau melahir jadi anaknya Ratu Elizabeth dong. Nggak bisa. Tuhan sudah kasih ketetapan. Itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sudah biasa sebenarnya dengan doktrin pemilihan. Ya? Tapi kita nggak sadar. Nah, dalam hal inilah kita menyadari, oh Tuhan, kedaulatanmu itu luar biasa. Nah, sekarang kita konsentrasi kepada orang pilihan. Karena saya berasumsi, next slide please, slide berikutnya tolong. Ayat yang ke-12, 13, nah ini ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa ini? Saudara dan saya. Orang-orang yang bukan diperanakan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Jadi saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah saudara baru sadar, oh ternyata saya ini dipilih oleh Tuhan. Dengan cara yang ajaib Tuhan rancang, ketemu orang, lalu beritakan Injil. Saya kemarin cerita-cerita dengan Inke, ya. Inke itu dulunya belum anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tapi begitu kenal GBI Cibunar, jadi anak Tuhan. GBI Cibunar dipakai. Bukan hanya jadi jemaat, jadi menantu gembala juga sekarang. Sama seperti saya. Jadi nasib kita sama Inke, ya. Nah, jadi sekarang kita harus sadar kita ini sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Bukan dilahirkan dari benih yang fana, tapi dari roh, kata firman Tuhan. Ini berbicara mengenai kelahiran baru. Saya berpikir tidak semua orang yang datang ke gereja itu sudah lahir baru, sungguh-sungguh ya, terima Yesus.
Karena sekarang ini gereja itu penuh dengan entertainment. Orang datang ke gereja itu sekarang mau melihat pertunjukan. Wah, lampu-lampunya luar biasa, tapi khotbahnya nggak ada isinya, saudara. Ya, kemarin itu kami Natal yang diundang pendeta besar, saudara, dari Jakarta. Itu 75% stand up comedy, saudara. Nggak belajar firman, doktrin predestinasi kayak gini nggak dipelajari, saudara. Ya, nah saya berharap Bapak Ibu semua menjadi jemaat yang kritis dan cerdas, amin. Jadi tidak mudah diomong-ambingkan, makanya ibadah seperti ini itu alkitabiah. Sekarang itu kan ada sinode baru namanya GYI, Gereja YouTube Internasional. Saudara tinggal milih, nah itu nggak alkitabiah karena Tuhan bilang Ibrani 10:25 apa? Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Kami tetap live streaming untuk orang-orang yang lagi holiday, lagi yang nggak sakit, yang bisa menjangkau pelayanan ke tempat-tempat lain. Tapi kalau sudah sehat, datang beribadah kalau sudah diperbolehkan. Ya seperti ini, karena kita ini orang-orang pilihan mesti datang mencari Tuhan. Galatia 6, next please, ayat 26. Galatia 3 ayat 26 menyatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus. Amin. Coba ganti namanya gitu ya. Sebab kamunya itu ganti nama saudara. Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Sebab Dede semua adalah anak-anak Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus. Makanya ada ayat lain mengatakan kalau kita anak, kita layak memanggil Aba, Bapa. Waktu Tuhan Yesus menyatakan Tuhan itu sebagai Bapa, orang Israel itu nggak senang. Karena mereka itu superstitious ya. Mereka itu percaya bahwa Tuhan itu jauh nggak terhampiri. Makanya kata Yahweh itu diganti dengan berbagai macam julukan seperti Adonai misalnya ya. Untuk sebenarnya enggak, saudara. Mereka itu salah mengerti. Yahweh itu sebenarnya covenant keeping God. Yang Tuhan yang datang kepada umatnya. Tapi mereka nggak ngerti. Gitu. Makanya Yesus bilang, Bapakku, Bapakku, Bapakku. Nah, Tuhan itu tuh Bapak kita. Tapi ingat ya, ini jangan jadi salah dengan doktrin Tritunggalnya. Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Roh Kudus. Ya, kalau ada yang percaya kayak gitu, bertobatlah. Atau ikut Joshua Tewu. Yang modelism, Sabellianism ya. Ini Bapak modelism pasti ngerti apa yang saya maksudkan. Bapak ya bukan Yesus, Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Roh Kudus, tapi mereka tiga pribadi bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, jadi kita ini sudah percaya kepada Kristus, kita ini orang-orang pilihan. Setelah tahu kita orang pilihan, apa yang mesti kita lakukan? Next. Kita diam-diam aja gitu, nggak ibadah, nggak melayani. Next. Kayaknya kalau remote saya pencet next malah mundur ya kayaknya dia. Apa yang mesti kita lakukan sebagai orang pilihan? Yang pertama, karena Bapak, Ibu, saudara semua adalah orang-orang pilihan. Yang pertama, next, saudara dan saya harus belajar hidup dalam kekudusan dan bertumbuh dalam Kristus. Berapa lama? Berapa lama kita harus bertumbuh? Setiap hari, sampai kapan? Sampai kita dikatakan Tuhan, your time is up, waktumu selesai, saudara berada di ruangan berukuran 2x1, itu baru sudah selesai berhenti bertumbuh. Sebelum saudara meninggal, saudara harus bertumbuh kalau saudara orang pilihan Tuhan. Mari baca sama-sama, next Efesus 1 ayat yang keempat. Baca yang keras, 2, 3. Sebab di dalam Dia, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Jadi saudara dan saya itu orang-orang yang sudah dikuduskan, amin. Nah ini ada 3 aspek kekudusan saudara. Ada kekudusan secara posisi, ada kekudusan secara progresif, ada kekudusan secara sempurna. Kita berada di mana sekarang? Progresif. Secara posisi saudara sudah dikuduskan, sudah dipisahkan, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kita nggak langsung meninggal, kita ada di sini, kita terus making progress. Kekudusan itu nggak bisa ditumpangin tangan langsung jadi kudus, saudara mesti usaha. Amin? Nggak bisa. Om Nengah doain saya dong biar saya makin kudus. No, you have to crucify your flesh. Saudara mesti menyalibkan kedagingan saudara sehingga saudara bisa tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena kita bilang begitu, progresif.
Kita melangkah makin sama seperti Kristus, itu temanya GBI, sampai akhirnya kita mengalami yang namanya ultimate sanctification. Kekudusan yang sempurna di mana kita tidak bisa berdosa lagi saat kita menerima tubuh kemuliaan. Nah, karena kita masih sama-sama hidup di dunia ini, mari hidup makin kudus di hadapan Tuhan ya. Amin semuanya. Saya sangat sedih sekali saudara mendengar banyak bukan jemaat biasa tapi hamba-hamba Tuhan yang berguguran dalam hal kekudusan. Ada pendeta besar yang jatuh dalam dosa perzinahan, malah dengan sesama jenis. Saya dengar 2 kali dalam 1 minggu, saudara, ya, di Sydney dan juga di Indonesia. Lalu tahu-tahu pendeta hamba Tuhan ada simpanan dan lain sebagainya. Saudara, hamba Tuhan itu bisa loh nggak sungguh-sungguh lahir baru. Dia cuma formalitas berdiri di mimbar, tapi sesungguhnya dia seperti serigala. Bisa itu terjadi. Makanya dari buah-buahnya lah kata Tuhan Yesus engkau tahu. Kiranya Tuhan memberikan saya kekuatan sebagai hamba Tuhan, karena saya juga sebagai hamba Tuhan. Saya ini pria, saudara, punya darah juga, darah panas. Saya bisa jatuh dalam dosa yang sama, benar nggak? Tapi saya mesti belajar. Ya, karena itu bapak-bapak yang di sini jangan coba-coba melirik wanita lain. Ya, wanita jangan coba lirik pria lain. Be satisfied with your spouse. Belajar bersyukur dengan pasangan yang Tuhan berikan. Ya, pasti ada kekurangannya. Saya sama istri juga ya, seringkali suka ada argumen. Ya, tapi kita baik lagi. Normal. Jangan berpikir mau selingkuh apa. Udah nggak zamannya ya. Halo, tiba-tiba sunyi senyap. Ya, saudara kalau sudah mulai TTM tuh teman tapi mesra, mulai send message, nah itu hati-hati. Hamba Tuhan aja bisa jatuh, apalagi jemaat biasa. Kita semua sering gagal dalam kekudusan, karena itu Tuhan memerintahkan kita untuk berjalan dalam kekudusan. Next, 2 Petrus 1 ayat 10 berkata, karena itu saudaraku bersuara sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Kalau saudara orang pilihan, saudara harus makin teguh mengerti saudara orang pilihan. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kalau ada kata karena itu, lihat ayat-ayat sebelumnya. Next, please. Yang ayat 3-9 berkata seperti ini. Karena kuasa ilahinya, yang berikutnya tolong, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, next, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu telah ada padamu, nah ini yang tadi kita baca ya, berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Baru ayat 10 yang tadi, karena itu saudaraku yang berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu nyata dan seterusnya. Artinya kalau saudara orang pilihan, saudara tidak bisa tidak, saudara harus belajar hidup dalam kekudusan dan bertumbuh selalu makin sama makin seperti Kristus ya. Tahun 2002 sudah mau habis. Sebentar lagi kita masuk tahun 2023. Coba buat refleksi diri. Apa sih yang saya masih belum lakukan dalam kehidupan ini? Apakah kerohanian saya makin meningkat? Jangan hanya tubuhnya saja makin meningkat. Ya, tapi juga rohaninya, ya. Saudara, tubuh kita ini makin lemah loh, bener ya? Saya tuh kalau dulu main bulu tangkis, ya, waduh, saya bisa lari bola kemana saya kejar. Sekarang udah jauh-jauh, males. Dengkul udah mulai keropos. Kalau terus saya main sama anak-anak yang umur 17, 18, wah mereka bisa jump smash. Saya cuma ingat masa-masa waktu itu. Tapi itu tidak bisa kembali lagi. Kita makin lemah, lalu akhirnya binasa.
Bukan binasa, meninggal. Meninggal. Ya, saudara, Paulus bilang apa? Sekalipun kemah ini semakin lemah, tapi manusia batinia kami makin diperbaharui. Jangan hanya mementingkan penampilan fisik saja. Saudara nge-gym, pakai ini, pakai itu boleh, nggak apa-apa. Kalau saudara uang silakan. Tapi rohani itu yang paling penting. Gak ada gunanya saudara hidungnya mancung, ininya dagu terbelah, tapi hidup saudara memalukan sama Tuhan. Gak ada gunanya. Benar gak? Lebih baik hidup apa adanya, tapi penuh dengan kekudusan. Karena itu yang Tuhan lihat. Ya, kita ini orang Kristen seringkali nyalakan iblis terus, padahal saudara yang salah. Seringkali keputusan saudara itu yang bikin saudara salah. Saudara, kalau saudara hidup dalam kekudusan dan ketaatan, iblis itu takut deketin saudara. Benar apa enggak? Bapak Gembala nggak usah pusing-pusing pelayanan pelepasan. Kalau semuanya hidup dalam ketaatan, makanya yang perlu ditekankan adalah saudara hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata, stand firm, lalu resist the devil. Jadi saudara berdiri teguh, lalu lawanlah iblis. Artinya saudara berdiri teguh dalam kekudusan saudara, dalam ketaatan saudara. Iblis pasti takut. Nanti kalau saudara dihakimi di hadapan Tuhan, saudara nggak bisa nyalakan iblis. Benar apa enggak? Ini misalnya suami berzina atau istri berzina, lalu ditanya, kenapa kamu berzina? Iblis menggoda saya. Saya lagi enak-enak di kamar hotel, wanita mengetuk. Itu iblis tuh dia. Kira-kira Tuhan emang bisa percaya? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka saling menyalahkan kan? Tapi semua punya konsekuensi. When you did it, you are responsible for your own choice gitu. Saat kita melakukannya, saudara yang bertanggung jawab. Jadi jangan menyalahkan masa lalu, jangan menyalahkan orang lain. Blame yourself, kenapa saudara lakukan. Amin. Alkitab itu penuh dengan perintah. Karena kamu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan lain sebagainya. Ya kita itu mesti usaha. Salibkan kedagingan. Kalau perlu break relationship sama teman-teman yang bisa bawa kita kepada yang gak baik, tinggalkan mereka demi kekudusan. Amin. Mesti diusahakan. Katakan sama saya, kekudusan harus saya usahakan. Ya, jadi nggak ada yang otomatis dalam kekudusan. Efesus 3, sebentar lagi ya, ayat 5-12. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Murka Tuhan, saya belum ganti itu ya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Lalu yang berikutnya, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu lihat sendiri, ini karakter manusia baru. Orang yang sudah terima Kristus, karakter-karakter ini harus muncul. Tidak langsung otomatis dalam satu malam, tapi kita harus usaha. Ya, jangan mudah tersinggung, gampang mengampuni, itu sifat-sifat orang pilihan. Nah, mari kita seperti besi menajamkan besi. Kalau kita lihat saudara seiman kita mulai menyimpang, tegur dia. Kata firman Tuhan kan bilang gitu ya. Kalau nggak bertobat, bawa saksi. Kalau nggak bertobat juga, bawa ke hadapan gereja. Kalau nggak bertobat juga apa? Nyatakan mereka sebagai infidel. Infidel itu orang yang tidak percaya. Kita gereja jarang melakukan disiplin gereja seperti ini. Ya, waktu ada kasus perzinahan di gereja kami nyatakan di gereja di depan. Dan orang yang melakukannya harus mengaku di hadapan gereja. Kami lakukan itu. Apalagi yang melakukannya itu pemimpin gereja, harus enggak. Dia harus bertanggung jawab terhadap pengkhianatan yang dilakukannya terhadap gerejanya. Dan kalau kami punya teman itu berzina dengan orang lain yang itu satu komselnya dia. Sampai sekarang masih kayak begitu. Itu teman baik kami. Kemarin kami ketemu secara nggak sengaja. Kami tidak tegur, bukan kami nggak mengasihi, karena dia jalan sama wanita itu.
Jadi kita disapprove apa yang dia lakukan, excommunicated, dia jadi sadar, oh ini salah. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi kita sama-sama mengerti dan belajar kekudusan harus diusahakan. Yang kedua, saudara orang pilihan Tuhan, saudara harus memiliki keyakinan iman dalam hidup ini. Saudara harus memiliki keyakinan iman dalam hidup ini. Ayatnya Roma 8:35 sampai 33 sampai 35. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus? Tidak. Siapa lagi? Tidak ada. Lalu siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kekesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, semuanya tidak dapat memisahkan kita. Kalau saudara orang pilihan Tuhan, kata ayat 33, saudara harus memiliki keyakinan iman dalam hidup ini bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jangan hidup itu nyalain Tuhan gitu. Kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, kita nyalain Tuhan. Diberhentikan dari pekerjaan, kita nyalain Tuhan. Ada masalah sedikit, kita cengeng. Saudara, sekalipun kita harus mati karena iman kita tidak akan terpisah dari Tuhan. Itu jaminan Tuhan. Karena itu dalam berjalan dalam hidup ini, percaya, miliki keyakinan iman, saya ini orang pilihan, saya sudah ditentukan oleh Tuhan untuk selamat, karena saya akan berjalan dalam iman. Amin. Sekalipun kita nggak mengerti saat ini situasi yang kita alami, tapi Tuhan percaya, kita percaya Tuhan punya rencana, amin. Sampai detik ini kami belum punya anak, saudara. Kalau anak kami punya anak tuh, anak kami sudah umur 19-20 tahun. Karena kami sudah menikah 22 tahun. 21 tahun ya, 21 tahun saudara. Ya, tapi ya sudah, Tuhan punya rencana beda-beda. Bapak Ibu saya lihat kayaknya nambah terus anaknya. Saya kan suka lihat tuh di Facebook atau di mana gitu, dengar cerita. Yang gampang mah gampang, yang susah nggak dapet-dapetnya. Tuhan beda-beda rencananya. Gue pengen dong kayak lu, enak ya jalan-jalan kemana-mana aja. Yang nggak punya anak, enak ya punya anak lucu. Udah punya anak, aduh nih anak nih padu, gue pengen pites. Sebenarnya jangan komplain dengan Tuhan. Percaya semuanya Tuhan tetapkan yang terbaik bagi kita. Amin. Dan yang terakhir, haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, terlibatlah aktif dalam penginjilan. Kan orang pilihan sudah ditentukan, Pak Dede, kok kita harus menginjil? Nah, ternyata Tuhan menggunakan mekanisme penginjilan untuk memanggil orang pilihan. Kan manusia kan nggak ada tulisan P di jidatnya. P artinya pilih, dipilih, atau D gitu dipilih, nggak ada kan? Kita nggak tahu siapa yang dipilih karena kita nggak tahu. Tuhan pakai mekanismenya penginjilan. Jadi memberitakan Injil seluas-luasnya. Paulus yang ngajarin doktrin pemilihan, Paulus tuh yang paling banyak mengajarkan doktrin pemilihan. Dia memberitakan Injil dengan luar biasa. Dia bilang seperti ini. Ingatlah ini ya Timotius. Nah, Timotius itu kan anak rohaninya kan. Yesus Kristus itu telah bangkit dari antara orang mati yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Bagi siapa? Bagi orang-orang pilihan Tuhan. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus saja yang mengajarkan doktrin pemilihan, memberitakan Injil, apalagi kita. Jadi mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, beritakan Injil. Gunakan sosial media untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, jangan update yang enggak lah ya. Saya lagi di toilet tuh teman-teman. Toiletnya bagus deh. Ngapain urusin toilet di upload. Kita mesti berhikmat, ada yang perlu kita upload, ada yang enggak perlu kita upload. Pemberitaan Injil itu harus gunakan sosial media kan. Sekarang satu kata-kata Tuhan Yesus memberkatimu itu bisa memberkati banyak orang. Saya juga gitu bikin renungan setiap hari, post di Facebook untuk menggambarkan menginjil kepada orang. Enggak tahu sebodoh amat orang baca apa enggak, ya, orang percaya apa enggak, yang penting kita beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Amin. Karena orang-orang pilihan punya tanggung jawab untuk memanggil orang-orang pilihan yang lain dalam pemberitaan Injil. Amin. Saya berharap 3 aplikasi ini kita ikuti semua karena kita orang pilihan yang menatal kita ini. Hiduplah dalam kekudusan, bertumbuh dalam Kristus senantiasa,
Lalu yang kedua, miliki keyakinan iman dalam hidup ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Orang bisa berhasil di luar negeri, Tuhan juga bisa berhasil buat kita berhasil di Indonesia, di Arab Saudi, di Cina, dimanapun. Jangan batasi kuasa Tuhan. Dan yang terakhir, terlibatlah aktif dalam pemberitaan Injil. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Kami bersyukur firman-Mu yang tidak bisa salah sudah kami dengar, dan ajar kami untuk melakukannya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemilihan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga karena pemilihan-Mu kami boleh memanggil Kau Aba, Bapa. Dan biarlah kami melakukan tanggung jawab kami dengan hidup dalam kekudusan, memiliki keyakinan iman selama kami hidup di muka bumi ini, dan kami belajar terus memberitakan Injil, karena kami tahu pemilihan yang Tuhan berikan membawa tanggung jawab yang harus kami lakukan. Tuhan memberkati seluruh jemaat GBI Cibunar dan hikmah yang ada pada malam hari ini dalam perayaan Natal. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada dalam masalah, dalam beban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Sadarkan kepada mereka semua bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, yang Tuhan kasihi, sayang, dan jaga senantiasa. Berkati Bapak Gembala dalam usia lanjut, dengan Ibu Gembala, Panengah, sebagai wakil dan seluruh staf pelayanan di gereja ini dan hikmah, biar melalui hidup mereka pelayanan nama Tuhan semakin besar dan nama Kristus ditinggikan. Kami serahkan ibadah perayaan Natal kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Bapak Ibu diberkati hari ini, amin. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke dalam perayaan penyalaan lilin. Mohon lampu untuk dimatikan dan juga bisa menggeser lilinnya ke tengah. Lampu boleh dimatikan? Kita akan masuk ke dalam perayaan penyalaan lilin. Kita mau satu pujian Oh Holy Night. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Don't let the world in sin and never finding till He appeared and the soul
Oh, hear the angel voices all night, divine all night. When Christ was born. Saya mengundang Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Abdul Halim untuk bisa milah halilin pertama. Selanjutnya langsung dilakukan oleh Bapak Pendeta Dede Daniel sebelah kanan. Selanjutnya saya mengundang kepada perwakilan dari staf Gembala, ada Bapak Pendeta Inengah Yusak untuk maju untuk milah halilin ketiga. Tolong dinyalakan lilin sebelah. Iya, sebelahnya. Baiklah, kesalahan teknis terjadi pada lilinnya, tidak apa-apa, kita lanjut. Saya mengundang perwakilan dari Majelis GBI Cibunang kepada Bapak Steven untuk bisa maju ke depan milah halilin keempat. Sorry, ya halilin keempat. Kesalahan teknis terjadi pada lilinnya, nggak apa-apa, tetap sukacita ya Bapak Ibu. Oke, bisa. Selanjutnya saya mengundang pada perwakilan dari Majelis Bojong, Bapak Gunawan, untuk bisa milah halilin kelima. Oke. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini, Oh Holy Night. Boleh nyalakan lilin yang tadi sudah diterima dari penyambut jemaat. Oh, holy night.
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and never pining till He appeared, and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices on night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine, fall on your knees, yeah. Fall on your knees, oh hear the angels' voices on night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Pada malam hari ini kita mau dengarkan sedikit sambutan Natal dari Bapak Gembala kita yang terkasih. Saya mengundang kepada Bapak Pendeta Abdil Halim untuk bisa maju ke depan, memberikan kata-kata, bukan sepatah dua patah ya Opa. Silakan. Haleluya. Shalom. Iya. Oke, thank you. Syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada saudara semua. Ya. Panitia, lalu semua donatur, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Puji Tuhan. Saudara, kalau saya tidak salah hitung nih, ini adalah Natal yang ke-60 yang saya pernah hadiri. Puji Tuhan. Dulu kan masih muda ya. Sekarang udah tuir. Tapi ternyata saya yang berhasil menyalakan lilin tadi. Haleluya, puji Tuhan. Oh, sama Om Nengah, puji Tuhan. Menular kan, menular gitu ya. Kenapa itu? Oke, puji Tuhan. Saudara-saudara, Pendeta Dede Daniel ini dulu kan pernah saya sebut STH ya, Super Truck Haleluya ya. Itu pergumulan yang panjang dan pergumulan yang melelahkan. Ada orang bilang bekerja jenuh, kagak bekerja butuh ya. Dulu masih
drive truk kemana-mana, tetapi sekarang sudah lebih banyak di antar pusat, puji Tuhan. Nah, sekarang sudah jadi gesit iki apa? Gembala sidang, puji Tuhan. Jadi selamat Natal buat saudara-saudara semua, ke lansia, dewasa muda, muda-mudi, remaja, pra-remaja, dan sekolah minggu, guru-guru, dan semua asistennya. Saya tahu saudara semua berdoa buat saya, ya, puji Tuhan. Sama seperti saudara harus tahu bahwa saya juga berdoa untuk saudara-saudara semua. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih atas sambutan Natalnya kepada Bapak Gembala kita. Tiba saatnya kita memberikan terbaik untuk Tuhan Yesus. Kepada pelayan persembahan saya undang untuk maju ke depan. Baik, sebelum kita menjalankan persembahan, kita akan bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih anugerah-Mu, sukacita-Mu yang melimpah atas setiap kami pada malam hari ini di dalam perayaan Natal kami, GBI Cibuna dan Hikmah Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami memberi persembahan kami. Kiranya berkati setiap persembahan kami Tuhan. Seberapapun itu yang ada pada kami. Biarlah kami memberi dengan penuh sukacita. Dan biarlah persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami pun percaya Tuhan. Engkau akan terus semakin memberkati kami. Memberkati pekerjaan kami. Memberkati usaha-usaha kami. Sehingga di kesempatan-kesempatan yang akan datang kami bisa kasih yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Amin. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saya mengundang kita semua untuk bagi berdiri, ya sama-sama nyanyi pujian dari awal lagi. Amin. Mari sama-sama bernyanyilah kamu, bernyanyilah kamu, tentera malaikat turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
sembah dan puji Dia Sang Raja. Musik memuji Tuhan, yeay. Mari kita sama-sama menari untuk Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Dia, sembah dan puji Dia. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Kita mau nyanyikan lagi, lebih lagi. Mau sama-sama katakan Gloria bersama-sama, amin. Yeay. Muliakan Tuhan, gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita mau melihat sebuah persembahan Natal dari adik-adik kecil di sekolah minggu. Sudah siap? Suaranya sih udah siap deh tadi ya. Kita tengok dulu. Boleh kita beri tepuk tangan dulu, kelas kecil dan kelas balita. Yeah.
Sudah? Mau nari lagi? Mau dancing lagi? Enggak, oke. Ayo kita pulang kalau gitu. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong. Yeay, good job. Sekarang kita mau dengar kesaksian pujian dari kelas besar. Kita bertepuk tangan dulu buat kelas besar. Silakan cici-cici dan koko-kokonya.
Oke, thank you. God bless you all. Udah. Ada yang mau diucapkan dari mereka katanya. Ayo, 1, 2, 3. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you adik-adik. Terima kasih. Tuhan berkati. Silahkan kembali ke tempatnya kembali. Sarangnya. Maka kita sudah ada di penghujung acara kita. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang Bapak Pendeta Nanga Yusak untuk bisa menutup ibadah kita. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMashiach. Kami bersyukur oleh karena Tuhan berkenan hadir, memimpin, mengurapi ibadah kami disertai dengan perayaan Natal pada malam hari Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Kau melawat kami dengan hadirat-Mu dan juga Tuhan Kau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi ingat-ingatan akan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami terus diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih. Biar kami tetap menjaga kehidupan kami kudus, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami terus bertumbuh di dalam kebenaran. Dan kami boleh juga Tuhan ambil bagian di dalam menuntaskan amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai, yaitu Pendeta Dede Daniel, yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu, kehendak-Mu kepada kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, memberkati pelayanan sebagai gembala sidang, memberkati istri, memberkati pekerjaan, dan juga Tuhan apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan Engkau senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan perayaan Natal pada malam hari ini, baik WL Singers, imam-imam musik, juga Tuhan yang melayani di bidang multimedia. Terima kasih untuk mereka yang Tuhan sudah memberikan seluruh dedikasinya untuk pelayanan pada malam hari ini, penyambut jemaat, pengumpul persembahan. Dan terlebih Tuhan Engkau memberkati juga setiap kami anak-anak-Mu, baik yang hadir di gereja maupun mereka yang mengikuti perayaan Natal ini melalui live streaming, baik melalui YouTube maupun juga Tuhan melalui Zoom meeting. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua, tidak ada yang terkecuali. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menjelang pemilu yang akan datang Tuhan, sudah mulai politik sudah mulai berjalan, mulai bekerja. Tuhan, tensi politik sudah mulai memanas, tapi kami percaya Tuhan, Indonesia tetap dalam kendali Tuhan. Indonesia akan menjadi bangsa yang diberkati, Indonesia akan tetap bersatu, Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada banyak orang yang berdoa untuk Indonesia. Bapa, kalau semuanya telah selesai, kami tinggalkan rumah-Mu ini, yang kami kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Tuhan lindungi kami. Utus pasukan malaikat-Mu yang gagah perkasa mengawal membentengi kami. Mara bahaya, celaka, bahkan maut yang dirancang oleh iblis dan antek-anteknya,
kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur untuk juga berkat Tuhan yang telah disediakan oleh Tuhan melalui panitia Natal. Tuhan kiranya memberkati apa yang nanti akan kami makan, kami minum, biar kiranya semua itu membuat kami sehat untuk kami dapat terus berkarya dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Terima dengan iman. Pulanglah saudara dengan membawa segala berkat rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Mashiach, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara, memimpin saudara dari kekudusan kepada kekudusan, dan terus mengajar saudara kebenaran, sehingga engkau semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Selamat Natal untuk semua. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan menerima